Wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu dengan taufiknya semata, dengan kemudahan darinya, dengan kemampuan dan kemauan dari Allah semata kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Semoga berkumpulnya kita di majelis ilmu merupakan perkara yang bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab apa? Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kita masuk pasal apa? Faslun. Ini sudah atau belum ini? Pasal tentang terburu-buru untuk terkabulnya doa. Sudah kali? Ada yang nyatat? Sudah? Tentang terburu-buru doa nggak terkabul-kabul, akhirnya berhenti berdoa. Sudah ya? Pasal yang keempat berarti. Faslun, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun awqatul istijabah, waktu-waktu yang mustajab, yang kemungkinan besar doa itu terkabul. Waktu-waktu yang kemungkinan besar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita berdoa itu setiap saat, kapan saja, di mana saja, nggak terbatas oleh waktu dan tempat, di mana saja, apalagi pas kepepet. Antum pas dirampok, mau berdoa, ntar dulu, doanya belum waktu mustajab. Tidak, saat itu juga berdoa, ya. Saat itu juga berdoa. Kapan kita butuh, minta sama Allah Subhanahu wa taala, kapan saja. Namun ada waktu-waktu yang dimana waktu tersebut sangat dimungkinkan doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih bersemangat untuk memperhatikan waktu itu, memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Tidak meremehkan waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh para salafus saleh, bahwa waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang doa itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah, wa idza jumi'a ma'ad du'ai hudurul qalbi, apabila berkumpul bersama doa hadirnya hati. Jadi kalau doa hatinya tuh hadir, jangan cuma mulutnya komat kamit, hatinya pamit, ya, hatinya pergi, percuma. Hatinya juga harus datang, merasakan apa yang diucapkan, ya, meresapi apa yang dikatakan oleh lidahnya, oleh mulutnya. Wa jum'iyatuhu bikulliyatihi 'alal matlubi, bahkan hatinya dikumpulkan secara total untuk konsentrasi dengan apa yang diminta, diharapkan. Minta apa? Konsentrasi ke situ hatinya, ya, tidak bercabang. Konsentrasi dulu dengan apa yang sedang diminta. Ini sangat penting dalam berdoa. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, kemudian sudah begitu hatinya terkumpul konsentrasi, bertepatan dengan waktu yang mustajab. Ada 6 setidaknya yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah di sini. Bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu yang mustajabah. Tidak terbatas 6, masih ada yang lain. Ya, ini yang dikumpulkan oleh mu'allif 6. Yaitu thuluthul akhir minal lail,
sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga yang terakhir dari malam. Jadi malam itu ada berapa? Satu malam dibagi 3. Maka sepertiga yang pertama namanya sepertiga malam yang pertama. Yang kedua namanya sepertiga malam yang pertengahan. Yang ketiga namanya sepertiga malam yang terakhir. Diperkirakan. Misalnya maghrib jam 6 itu awal malam. Maghrib itu awal malam. Subuh 4:30 itu namanya akhir malam. Berapa jam itu? Berapa jam? 11? 10:30. Ya, berarti satu malam kurang lebih 10,5 jam. Berapa 10,5 dibagi 3? Pusing. Tadi aja ngitung tambah-tambahan nggak bisa. Apalagi pembagian. Berapa? 3,5. Nah, berarti setiap sepertiga malam itu 3,5 jam. Kurang lebih, nggak pas persis gitu. Kurang lebih. Berarti jam 6 sampai jam 9:30 itu namanya apa? Sepertiga malam pertama. 9:30 sampai jam berapa? Jam 1. Nggak bisa ngitung lagi. Jam 1 itu sepertiga yang tengah, pertengahan atau yang kedua. Baru jam 1 sampai 4:30 itu sepertiga terakhir. Nah, disitulah waktu yang mustajabah. Manfaatkan sebaik mungkin. Antum semua punya waktu itu. Memangnya cuma orang tertentu yang punya? Tidak, semuanya melewati. Cuma ada yang melewati dengan ngorok, ya kan? Ada juga yang melewati dengan tahajud, munajat, berbisik mesra dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ini dimotivasi di dalam Islam. Manfaatkan sepertiga malam yang terakhir untuk berduaan dengan Allah. Kalau selama 24 jam kita berhubungan dengan makhluk, banyak capek. Kapan berduaan dengan Allah? Itulah saatnya, sepertiga malam yang terakhir. Ya, walaupun kita sholat, kita dzikir, kita doa kapan saja, kita sedang berdua dengan Allah sebenarnya. Tapi ini sepertiga malam terakhir termasuk waktu yang dimana manusia kebanyakan terlelap dalam tidur, ya kan? Dibangunin kadang berat. Memang enaknya tidur waktu itu, ya, kecuali yang gerilya malam. Ya, di waktu itu ada penjahat juga ada. Maling beraksi di waktu itu karena manusia sedang tidur. Jadi untuk tingkat kesuksesan menjadi maling pun ya besar karena banyak orang tidur, sampai satpamnya pun kadang tidur. Nah, makanya kalau orang yang ahli ibadah saat itu dipakai untuk berdiri, sholat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW di awal Islam atau di awal berdakwah Islam belum menyampaikan beberapa perkara. Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang butuh makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam hari sementara manusia terlelap dalam tidurnya. Ini motivasi di awal Islam. Awal Islam belum ada Isra Mi'raj. Artinya belum ada apa? Belum ada apa? Salat 5 waktu. Belum ada salat 5 waktu, tapi sudah ada salat malam. Coba perhatikan, berarti salat malam memang merupakan ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Belum ada salat 5 waktu, sudah ada perintah salat malam. Makanya ulama pun berkesimpulan, sebaik-baik salat ba'dal fardhu, sebaik-baik salat setelah salat fardu apa? Salatul lail, salat malam. Nah, disitulah tempat kita berdoa. Silahkan
Antum punya masalah, pasrahkan pada Allah di waktu itu. Ya, jangan cuma pandai curhat kepada orang yang belum tentu orang itu bisa mengabulkan keinginan kita, karena memang nggak bisa, manusia sama-sama lemah. Maka kita melupakan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, maka kesulitan hidup terus akan melanda. Sebaliknya orang yang benar mengetahui hak Allah taala, mengetahui keagungan Allah dan kemuliaannya serta kedermawanan Allah, dia tidak akan meremehkan dan menyia-nyiakan waktu sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa 3,5 jam itu, minimal ada dari waktu itu yang paling penting, yang paling akhir. Jadi enak kan? Sudah pilih yang paling akhir kalau gitu. Nggak mau 3,5 jam, ya setengah jam atau 1 jam terakhir sebelum subuh bangun. Silakan sholat malam, walaupun cuma 3 rakaat witir. Kalau itu menjadi rutinitas, masya Allah, menjadi hamba Allah yang betul-betul menghamba kepada Allah. Ya, insya Allah kan semakin tinggi keimanan, semakin dekat dengan Allah, doanya pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala urusan menjadi mudah. Akan menjadi mudah menjadi orang bertakwa, akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Ya, modal-modal untuk meningkatkan iman semakin besar, sehingga apa? Dia pun akan semakin dekat dengan Allah dan akhirnya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Ya, berdiri malam. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur. Nah, sahur itu juga akhir malam. Mereka beristighfar. Ya, al mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Begitu ayat Quran memotivasi kita untuk menjadikan akhir malam sebagai waktu ibadah. Itu waktunya ahli ibadah di situ. Ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, indal adan. Ketika adzan. Jadi sementara adzan berkumandang, antum juga menirukan lafaz adzan. Ya, jadi adzan Allahu Akbar, antum bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ketika antum tidak menirukan, ya, selama adzan berlangsung, antum boleh berdoa. Sambil berdoa. Itu juga waktu yang mustajab menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Dan berdoa itu tidak harus mengangkat tangan begini. Bahkan termasuk doa yang efektif sebenarnya ketika kita sujud, ketika kita di akhir sholat, di akhir amal soleh. Jadi manfaatkan ketika antum sholat 2 rakaat qobliyah misalnya kan, antara adzan dan iqamat biasanya sholat qobliyah. Maka di saat sujud itulah antum berdoa, perpanjang sujud antum untuk berdoa kepada Allah. Nanti selesai sholat iqamat nggak sempat begini, nggak masalah, sudah doa di dalam sholat, dan itu lebih bagus. Ya, menggabungkan sholat 2 rakaat sekaligus doa di situ. Ya, jadi itu juga waktu yang mustajab. Karena waktu yang mustajab diantaranya adalah waktu sujud, digabung 2 keutamaan. Kemudian wa adbaru salawatil maktubat, di akhir sholat fardu. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat yang setelah salam. Jadi doa di akhir sholat maksudnya setelah salam menurut Ibnul Qayyim. Padahal gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan maksudnya sebelum salam. Dan wallahu a'lam di sini gurunya yang lebih tepat. Ya. Jadi sebenarnya doa yang paling bagus itu sebelum salam, bukan setelah salam. Tapi kalau setelah salam yang bagus apa? Dzikir. Dan begitu yang disimpulkan oleh ulama, ajaran Rasulullah kalau bilang jangan kamu tinggalkan di akhir sholat begini dan begini. Kalau dilihat lafadznya dzikir, maksudnya setelah salam. Kalau dilihat lafadznya doa, maksudnya sebelum salam. Begitu kesimpulan ulama dan berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Secara umum seperti itu. Jadi manfaatkan berdoa sebelum salam. Sholat fardu. Dan ini juga berlaku untuk sholat sunnah. Boleh.
Kemudian yang keempat, empat apa tiga? Empat. Wa inda su'udil imam yaumil jum'ati 'alal mimbari hatta tuqdas salatu min dzalikal yaum. Ketika imam naik mimbar di hari Jumat. Jadi imam naik mimbar di hari Jumat mau khutbah. Sampai diselesaikannya sholat Jumat pada hari itu. Jadi di sepanjang waktu itu, sepanjang imam khutbah sampai salam, itu waktu juga mustajab untuk berdoa. Nah di situ bisa ketika kita sujud, ketika sebelum salam, ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah, silakan berdoa. Ya. Ini juga termasuk waktu yang mustajabah. Kemudian yang keenam, akhir waktu setelah asar, hari Jumat. Jadi di hari Jumat juga setelah asar, terutama menjelang maghrib, itu silahkan berdoa dengan maksimal. Ya. Di sini memang ada khilaf ulama di antara dua waktu ini. Ada yang mengatakan keutamaan, jadi hadis mengatakan sungguhnya di hari Jumat ada waktu yang seorang kalau berdoa Allah tidak tolak. Ada yang mengatakan maksudnya itu waktu ketika khutbah tadi sampai salam. Ada juga yang mengatakan maksudnya sebelum maghrib di hari Jumat. Namun tidak mengapa kita gunakan dua-duanya, ya. Daripada kita pilih salah satu ternyata salah, ya kan? Dua-duanya insya Allah benar, salah satu benar atau bisa benar dua-duanya. Kemudian jadi tadi terkumpul antara khusyuknya hati, konsentrasinya hati dengan waktu yang mustajabah, kemudian ditambah lagi shadafa khusyu'an fil qalb, bertepatan dengan kekhusyuan di hati. Kalau tadi apa? Hadirnya hati, ya. Sekarang kekhusyuan, beda antara hadir dengan khusyuk. Kalau hadir sekedar dia hatinya nggak terbang kemana-mana. Tapi kalau khusyuk itu artinya tunduk. Hati yang sangat pasrah, yang sangat menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, itu namanya khusyuk. Jadi kalau berdoa itu jangan sombong. Ya Allah, ampuni saya ya Allah kalau engkau mau. Ini sombong namanya. Khusyuk betul pingin diampuni. Itu namanya khusyuk. Ya, inkisar. Ya, ini disebutkan di sini. Inkisaron baina yaday Rabb. Inkisar itu seperti orang yang patah hati, inkisar, pecah. Inkisar itu pecah hatinya, patah hati bahasa kita. Jadi seakan-akan nggak ada harapan lagi kecuali Allah sudah. Hanya Engkau ya Allah harapanku. Itu namanya inkisar. Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadillatan lahu, kemudian menghinakan diri kepada Allah. Wa tadarruan wariqqatan. Kemudian tadarru ini juga artinya meminta, memohon dengan sangat, wariqqatan dan kelembutan hati, hatinya melembut, ya, betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu beda, ya. Ketika kita sedang butuh banget, itu doanya lebih khusyuk. Coba kalau enggak ada kebutuhan, biasanya doanya apa? Kurang khusyuk. Makanya pandai-pandailah untuk mencari-cari apa sih kira-kira kebutuhan saya gitu. Jadi sehingga apa? Kita setiap berdoa selalu khusyuk. Biasanya orang khusyuk doa kalau apa? Kalau tertimpa musibah atau ketika senang. Musibah itu biasanya lebih khusyuk. Jadi kalau gitu cari musibah? Enggak, ya. Seakan-akan musibah itu ada gitu. Bayangkan, contohnya musibah apa? Bayangkan saja seandainya ya Allah kalau enggak masuk surga nih gimana gitu. Bayangkan. Kan kita enggak ada yang jamin masuk surga atau tidak. Atau seandainya masuk neraka itu seperti apa nasibku? Begitu, bayangkan seperti itu. Insya Allah kan melahirkan kekhusyuan di dalam berdoa. Kemudian wastaqbalad da'i al-qiblata. Poin yang keempat, orang yang berdoa itu menghadap kiblat. Ini juga penunjang doa. Wa kana ala taharah. Yang kelima, dalam keadaan suci.
Walaupun wanita haid pun boleh berdoa, tapi ini lebih sempurna ketika dalam keadaan suci. Wa raf'ul yadaini ilallahi, mengangkat kedua tangan kepada Allah. Ini juga penunjang doa. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i alaihi, dimulai dengan memuji Allah dan mengulang pujian kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak memuji Allah Ta'ala. Bahkan ini diantara bentuk tawassul dalam doa namanya ya. Menyebutkan nama dan sifat Allah sebelum kita meminta. Ini tawassul. Pujilah Allah sebanyak-banyaknya baru kita berdoa minta. Kemudian summatan nabi sholati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Contohnya ketika kita sujud, kita di situ memuji Allah subhana rabbiyal a'la, sudah ada pujian. Apakah harus sholawat? Tidak juga. Kalau mau sholawat juga nggak masalah insyaallah, tapi tidak harus bersolawat. Kemudian tsumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Poin berikutnya, mengajukan atau mendahulukan sebelum kita meminta banyak perkara atau beberapa perkara, maka kita minta ampunan dulu, tobat. Ini juga penunjang terkuat untuk doa kita didengar oleh Allah. Bisa dibayangkan kalau orang banyak dosa, kemudian dia meminta, itu rasanya nggak maksimal doa itu. Dia tuh kepikir dengan dosanya, ya sudah tobat dulu kalau begitu. Kalau kita tobat, maksimal dalam tobat, menangis, meleleh air mata, hati remuk, hati patah, itu insya Allah apa? Permohonan pun akan semakin maksimal. Ya, kita meminta kepada Allah dengan semakin totalitas. Berikutnya, kemudian masuk kepada Allah, artinya masuk dalam doa. Wa alaha alaihi fil mas'alah, dan merengek kepada Allah dalam meminta. Tuh, udah banyak sekali nih faktor penunjang terkabulnya doa ya. Merengek. Merengek itu ditandai dengan mengulang-ulang sambil nangis. Itu namanya merengek. Ya. Diulang-ulang permintaan kita, ya Allah, dan bahkan sampai mengutarakan seakan-akan ya Allah kalau nggak dikabulkan gimana ya Allah nasib saya gitu. Betul-betul memelas. Itu merengek. Kemudian apa? Wada'a rohbatan warohbatan. Kemudian berdoa dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Penuh harap artinya penuh harap untuk terkabul, dan penuh rasa takut kalau nggak terkabul. Ini betul-betul cemas, harap-harap cemas. Itu luar biasa. Ya, makanya kondisi yang seperti ini sebenarnya kondisi yang sangat indah. Ketika kita punya keperluan, punya hajat, punya kebutuhan, yang kemudian kita sampai lahir rohbah dan rohbah. Berbeda dengan orang yang misalnya ya, orang yang punya penghasilan udah tetap, contohnya pegawai negeri atau swasta, udah tetap begitu saja. Itu doanya kurang maksimal biasanya kalau masalah minta rizki. Karena udah tetap, udah biasa begitu. Mau minta gimana lagi, tetap aja bulan depan dapatnya segitu juga gitu. Udah tahu jatahnya. Coba pedagang, penjual es, ya Allah mudah-mudahan gak hujan dulu ya Allah gitu. Mengharapnya luar biasa. Ya Allah mudah-mudahan sekarang untung ya Allah. Istri saya sakit ya Allah. Sudah sebutkan, memelas banget kepada Allah. Anak saya belum bayar SPP, nunggak 1 tahun, mau dikeluarkan. Itu kayak apa tuh rasanya ya kan? Maka orang yang sangat butuh begitu itu justru kesempatan yang indah untuk berdoa. Lebih mesra dia dengan Allah daripada orang yang hidupnya berkecukupan. Orang yang berkecukupan hidupnya dalam materi, itu dia soal minta materi udah kayaknya udah gak minta lagi. Udah merasa sudah ada kok. Maka orang yang begitu bukan berarti terus berhenti berdoa. Permohonan yang lain banyak. Terutama minta masuk surga, itu harap-harap cemas kita masuk surga atau tidak. Begitu menghadirkan yang lain. Ya. Kalau orang miskin ya doanya kaya. Orang yang belum berilmu doanya biar berilmu. Orang yang masih kurang amal doanya biar dimaksimalkan amal. Masih banyak doa itu.
Ya, tidak cuma minta duit melulu. Kemudian wa tawassala ilahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, bertawassul kepada Allah dengan nama, sifatnya dan tauhidnya. Sebutkan nama Allah. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Tawwab, tub alayya. Ya Rahman, irhamni. Irhamni wa ahli. Sayangi aku dan istriku. Coba, itu kalau doa itu didahului dengan memanggil nama Allah yang sesuai dengan permohonan, Allah akan lebih mudah mengabulkan. Digabung dengan semua unsur-unsur yang tadi. Waktu yang mustajab sepertiga malam terakhir. Ya Allah, susah saya bangunin istri ya Allah. Sayangi istriku ya Allah. Luar biasa. Nanti akan Allah berikan hidayah kepada istri sehingga mau bangun malam, sholat malam. Atau sebaliknya, sebagian istri mengadu, Ustadz gimana saya susah bangunin suami saya. Doa sama Allah. Ustadz juga nggak bisa balik hati istri kamu, suami kamu gitu. Jadi Allah yang membolak-balikan hati. Serahkan ke Allah. Kalau kita biasa pasrah ke Allah, insya Allah apa? Allah itu dekat dengan kita. Kemudian wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqah, mendahulukan sedekah sebelum berdoa. Ini juga penunjang doa, Masya Allah. Diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya, itu ketika hari Jumat suka paginya itu bersedekah. Pagi Jumat bersedekah. Kenapa? Karena tahu hadis, hari Jumat itu ada waktu mustajab. Ya, itu tadi dua kemungkinan. Kalau nggak pas khutbah sampai salam sholat, atau terakhir sebelum maghrib, akhir Jumat. Maka di pagi harinya Syekhul Islam semangat untuk bersedekah. Ya, ini amal soleh yang juga membantu terkabulnya doa. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan, kata Ibnu Qayyim. Maka doa ini yang sudah terkumpul semua kriteria tadi hampir-hampir tidak akan pernah tertolak sama sekali. Perhatikan. Ini ulama mengucapkan begini berdasarkan tajribah, pengalaman. Dan yang membuktikan begini nggak cuma 1-2 orang, banyak. Ya, sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan, aneh, kok ada ya orang mengingkari adanya Allah? Aneh banget. Lah selama ini kita kalau berdoa terkabul, terus siapa yang ngabulin kalau nggak ada Allah? Begitu. Jadi doa terkabul itu bukti Allah itu ada memang. Ini juga membuktikan bahwa banyak orang berdoa itu terkabul. Sekarang saya tanya antum. Antum biasa berdoa tidak? Tidak. Jadi tidak ada yang berdoa di sini. Nah, sudah, saya kira berdoa semua. Pertanyaan yang kedua, adakah dari seluruh doa antum satu pun nggak ada yang dikabulkan? Ada? Angkat tangan coba. Satu pun belum ada yang dikabulkan. Selama hidup berdoa nggak ada yang dikabulkan. Ada? Nggak ada. Ini yang pertama tadi jawabannya doa semua kan? Berdoa semua? Ya. Ada yang belum sama sekali doanya dikabulkan? Tidak ada ya? Pasti semua merasakan doa itu dikabulkan. Padahal belum tentu terkumpul semua syarat ini tadi. Bagaimana pula kalau terkumpul ini semua? Makanya berlombalah silahkan. Perbanyak doa. Kesulitan hidup menjadi mudah ketika kita berdoa. Solusi itu dekat sebenarnya. Allah itu maha dekat. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat. Allah itu dekat. Artinya dekat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Itulah kedekatan Allah dengan hambanya. Bukan dekat tempelan fisik, bukan. Allah di atas arsy. Zatnya jauh dengan kita, tapi dekat pengkabulan doanya dengan kita. Kalau kita berbisik lirih di sini, nggak ada orang dengar, dalam hati bahkan kita memohon pada Allah, Allah tahu walaupun jauh di sana.
Itulah kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Maka berlombalah untuk berdoa agar kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala siyama in sadafal ad'iyah, terlebih lagi apabila doa tersebut bertepatan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa itu doa yang ma'thurah, doa yang diriwayatkan dari Nabi, doanya Nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain, boleh dipakai. Ya, contoh doanya Nabi Yunus ada, itu nanti dibahas insyaallah. Jadi silakan menggunakan doa-doa yang sudah dipakai orang dulu, orang soleh zaman dulu, termasuk doanya sahabat, boleh dipakai. Bahkan doanya orang soleh yang setelah sahabat pun, tabi'in, kalau itu efektif pernah dipakai berdoa dan terkabul, enggak masalah kita tirukan. Karena doanya ulama, ya, itu insya Allah susunannya itu bagus. Tidak seperti doa kita yang kurang ilmu. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu salah, ya, maka kita ikuti ulama yang lebih faham bagaimana melafadzkan ucapan sopan santunnya ke Allah gitu kan. Sama seperti antum kalau ngajukan proposal ke presiden gitu kan, kan tanya kepada orang yang pengalaman, gimana kalau bikin proposal, formatnya gimana gitu. Jangan-jangan salah kata di penjara, ya kan, bahaya. Ya, demikian juga berdoa kepada Allah. Bisa-bisa salah kata, ya, masuk neraka, bisa jadi. Ya, kalau kita tidak tahu bagaimana doa yang benar. Misalnya ada orang berdoa kepada Allah, tapi dia dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ini bisa menjerumuskan ke neraka, ya, bahaya. Dan itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal dia berdoa, pengen masuk surga, malah masuk neraka. Kemudian anha madonnatu al-ijabah. Jadi doa-doa yang dari Nabi SAW itu lebih memungkinkan lagi untuk dikabulkan. Dan doa Nabi itu luar biasa, ya. Terkumpul banyak kebaikan dalam doa Nabi SAW. Au annaha mutadamminatun lil ismil a'zam, atau doa-doa Nabi itu mengandung nama Allah yang paling agung. Ini penting, ya. Kita dalam berdoa pakailah nama Allah yang paling agung. Di antara riwayat tentang itu, di antaranya adalah dalam Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah ibni Buraidah dari bapaknya, Nabi SAW mendengar seorang mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi berkata, laqad sa'alallaha bilismil a'zam, dengan namanya yang dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi, yang jika Allah diminta dengan nama itu, a'ta, Allah akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, yang kalau Allah berdoa dengannya Allah akan mengabulkan. Pakai doa seperti itu. Nabi ini dengar dari sahabat dan Nabi merestui, takrir dari Nabi SAW. Gimana tadi? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Nah, berikutnya surat Al-Ikhlas. Tapi enggak persis. Al-ahadus samadul alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu digunakan dalam doa kita. Baru setelah itu kita minta, ya Allah, ampunilah aku misalnya. Ya Allah, berilah aku jodoh yang solehah gitu. Gitu. Ini para bujangan gitu, banyak doa. Jauh-jauh hari kalau sudah berdoa minta istri yang solehah, itu luar biasa nanti dapatnya. Karena dia doanya panjang, ya kan? Masih umur 15 tahun udah doa minta istri yang solehah. Kira-kira dapatnya kurang lebih umur 25 gitu kan. 10 tahun doanya kayak apa kira-kira itu? Terkabul nggak kira-kira? 10 tahun doa terus, terkabul. Bisa jadi kalau doanya minta segera pun dikasih juga umur 16 langsung dapat gitu kan.
Tapi enggak apa-apa, antum doa tapi enggak minta sekarang, enggak masalah. Ya Allah, semoga nanti di umur 25 saya bisa dapat istri yang solehah. Doa. Walaupun baru 15 tahun, enggak masalah. Ya. Kemarin ada orang cerita, Ustadz, anak saya baru lulus SMA tiba-tiba minta nikah. Ya saya bilang nikahin aja. Kasihan, laki-laki. Belum punya kerja Ustadz, belum punya apa-apa, baru lulus SMA. Enggak masalah, nanti orang tuanya yang biayain. Itu biasa terjadi di negeri-negeri Arab ya. Karena melihat pergaulan remaja yang rusak hari ini, daripada anaknya menghamili anak orang, mendingan nikah. Dan ini banyak kasus begitu. Berulang kali ya, saya sebagai orang yang dianggap ustadz, itu sering orang nanya, Ustadz, anak saya menghamili orang, menghamili anak orang. Ada juga anak saya dihamili orang, Masya Allah. Ini zamannya ini. Bahaya nih, terutama di Kepri ini, dekat Singapura, ya, dekat luar negeri. Jadi bahaya ini, negara ini hancur, hampir hancur, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada anak minta nikah, nikahin aja. Nanti gimana, nggak punya pekerjaan, ya sudah, orang tua dulu bertanggung jawab. Habis itu kalau orang udah menikah, insya Allah akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka miskin, Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada dosa dan maksiat. Pilih mana? Anaknya menghamili orang tanpa nikah dengan menikah. Pilih mana? Ya, menikah halal. Menikah halal. Jadi enggak masalah ya. Bujang-bujang kalau mau berdoa silahkan. Dan dapat istri soleha. 10 tahun dikabulkan, doanya 10 tahun, Masya Allah. Jadi doanya gimana? Ya Allah, berilah istri yang soleha. Ya, cantik nggak masalah, yang penting kaya. Itu kata Ustaz. Tapi intinya apa? Soleha dulu. Cantik nggak masalah, yang penting kaya. Keturunan orang baik-baik. Kemudian doa yang lainnya dalam Sunan dan juga Sahih Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Anas duduk bersama Nabi, kemudian ada orang yang salat, seorang yang salat kemudian berdoa dan dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwasanya bagimu segala puji, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau, al-mannan yang maha memberi karunia, badi'us samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram yang maha perkasa dan maha mulia, maha dermawan, ya hayyu ya qayyum yang maha hidup dan maha menghidupkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung atau yang agung, yang apabila diminta dengannya Allah beri dan apabila berdoa dengannya Allah kabulkan. Jelas ini banyak sekali nama Allah disebutkan di sini. Ya, usahakan ya, gunakan doa-doa yang seperti ini, maka insya Allah doa kita didengar oleh Allah Taala. Kemudian juga dalam Jami' At-Tirmidzi. Jadi ini yang tepat ya, namanya Jami' At-Tirmidzi, bukan Sunan At-Tirmidzi. Selama ini populer ada kitab 4 sunan ya. Tapi yang betul At-Tirmidzi itu Jami' At-Tirmidzi, bukan sunan. Dari hadis Asma binti Yazid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'dham fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung ada dalam 2 ayat berikut ini, yaitu Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak sembahan kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Di sini berarti Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kemudian juga yang kedua adalah dalam surat Ali Imran awal, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum di situ berarti itu nama Allah yang agung. Makanya Nabi sering berdoa dengan itu. Zikir pagi petang ada kan? Gimana? Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini doa yang luar biasa. Boleh diucapkan kapan saja, ya, pagi petang,
Itu yang menjadi wirid kita. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sahih Al-Hakim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik dan Rabi' bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alidzu bi yadal jalali wal ikram." Alidzu itu artinya perbanyaklah atau bergantunglah atau tekunilah bersama yadal jalali wal ikram. Ini kata Imam As-Sa'di, saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ini diantara lafadz dzikir yang harus diperbanyak, yang sebaiknya diperbanyak. Ucapkan yadal jalali wal ikram banyak-banyak, sering-sering, maka keinginan antum akan terkabul. Yadal jalali artinya yang memiliki segala keagungan dan keperkasaan, wal ikram yang memiliki kemuliaan dan kedermawanan, sehingga antum sedang memuji Allah dan sedang meminta ketika nyebut Allah Maha Dermawan. Ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, sambil antum bayangkan pengen apa, ulang-ulang itu, insya Allah terkabul. Ya, insya Allah terkabul. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah masuk isya ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.